Gawat, Trump berulah. Jangan khawatir. Oke, topik kita ini kita akan membahas ya mengenai Donald Trump yang ancam tarif 10% untuk negara yang gabung di BRICS. Ya, ini termasuk di Indonesia. Nah, terus bagaimana tanggapannya Pak Firman? Nah, topik kita itu kita akan membahas mengenai ulah dari Bapak Trump ini ya. Ini dilansir dari detiknews.com oleh Novi Kristiatuti pada hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, topik kita itu kita akan membahas ya, diantaranya itu kenapa kok Donald Trump itu berulah, itu kenapa asalnya, dan gimana nasib BBRI ketika Trump itu berulah. Nah, kira-kira kapan sih BBRI itu terbang, dan bagaimana strategi cuan di saham BBRI itu seperti apa. Disclaimer, Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Oke, alasan kenapa kok Trump ini itu menaikkan harga saham ya. Jadi menaikkan tarif ya terhadap dari beberapa negara, karena satu sisi khususnya di Amerika ya itu melambat. Makanya ini sebuah ancaman ya, Amerika itu kalang kabut. Nah, bagaimana mengenai dari saham BBRI Pak Firman? Ya, kalau kita ketahui bahwa saham BBRI itu dia turun ya. Pada tanggal 28 Mei tahun 2025 saham BBRI itu sempat menyentuh di harga 4.450-an dan dia turun menjadi 3.600-an. Nah, ini setelah kita ungkap ternyata investor global itu justru masuk. Datanya dari mana? Nah, ini ya Bapak Ibu ya, setelah kita ketahui di tanggal 25 Mei sampai Juli itu justru investor asing itu masuk senilai 79 triliun. Nah, tapi kalau kita lihat ya datanya di sini ya, ini bikin khawatiran kita. Makanya kita nggak usah khawatir ya. Why, kenapa Pak Herman? Nah, karena untuk saham BBRI itu dia transaksinya sepi ya. Mereka nanti akan menunggu pada tanggal 10 ya di kita itu terkait mengenai apakah Trump ini itu bakal menaikkan tarifnya atau gimana. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ya bahwa kejadian seperti ini itu kemarin berulang ya, sampai trading halt ya, bahwa IHSG itu turun. Nah, tapi di sini itu Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ternyata investor kakap itu mereka justru masuk ya di saham BBRI. Nah, kalau kita telusuri ya pada tanggal 7 Juli ini ZPAK itu masuk kecil. Ini kecil. Nah, kalau kita ketahui ya secara pasti ya tanggal 25, nah ini. Nah, kita bisa dicek. Siapa yang borong banyak? Ya, lagi-lagi ya JP, AK, YU, CC, BK, YP itu mereka masuk di market Indo, khususnya di saham BBRI. Wah, kok kayak gitu ya Pak Firman ya? Memang kayak gitu. Jadi mereka memanfaatkan momentum kalian. Karena investor asing itu untuk membaca investor Indonesia itu mudah. Ya, kenapa? Karena untuk investor yang ada di Indonesia itu mereka belinya itu FOMO, dan mayoritas mereka itu nggak tahu ilmunya. Ya. Nah, makanya banyak sekali yang mereka ya join di kelas kami untuk bisa mengetahui bagaimana sih cara berpikirnya pasar modal ini. Nah, jadi mereka masuk terus nih. Nah,
kalau kita ketahui ya bahwa brokernya Amerika atau JP Morgan ya. Nah, di sini kalau kita ketahui, kita besarkan ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk JP Morgan ya. Nah, kita besarkan ya. Nah, dia mengakumulasi saham BBRI itu senilai 1,6 triliun. Nah, di peringkat pertama itu adalah BBCA, yang ketiga itu adalah BMRI, yang keempat adalah Antam. Jadi mereka masukkan nih di saham Indo. Ya. Nah, kalau terkait penurunan saham BBRI ini bagaimana Pak Firman? Justru mereka masuk terus. Dasarnya datanya dari mana? Ya, ini tak lihatkan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya. Kalau hari ini aja, kalau kita ketahui ya, jadi kalau secara umum ya bahwa asing itu keluar, tapi ini secara global. Foreign itu adalah secara global, tapi secara khususnya itu penampakannya itu seperti ini. Nah, jadi investor KKP itu masuk terus tuh. Nah, ZP lagi-lagi ini ZP. Nih. Panjang sekali. Ya. Nah, makanya dari beberapa sekuritas itu merekomendasikan untuk saham BBRI. Nah, ini dari beberapa analis itu kompak rekomendasi saham Bank BRI. Potensi imbal hasil itu capai 27%. Ini dilansir harian This Way ya pada pukul 11.30 ya pada hari Senin tadi. Ini rekomendasikan. Ya. Nah, kira-kira siapa aja sih Pak Firman yang merekomendasikan? Ada 54 sekuritas yang menyarankan untuk buy di saham BBRI. Untuk tujuannya adalah long term. Terus ada 25 sekuritas yang menyarankan untuk hold, yang menyarankan sell itu cuma 3. Nah, kira-kira itu siapa sih yang menyarankan sell? Nah, ini sekuritas Bapak Ibu apa tidak? Jadi saya dan beberapa ini tuh menyarankan untuk buy ya. Nah, potensinya itu mencapai 5.841, itu adalah harga rata-rata semua. Tapi potensinya itu adalah 57. Ya, seperti itu. Jadi Donald Trump ini tuh manusiawi ya, karena beliau orang nomor 1 di Amerika. Apabila perekonomian Amerika itu menurun kalah ya dengan negara lain, ya pastilah ya dia akan memiliki kebijakan ya seperti itu. Makanya kayak perang dan lain sebagainya itu adalah sebuah alat politik sebenarnya. Ini Pak Firman ngomong di sini itu aman nggak ya? Nggak apa-apa, Pak Trump itu nggak bakalan edukasi saya. Nah, tapi di sini saya hadir itu untuk mengedukasi kepada Bapak Ibu, jadi nggak perlu khawatir ya seperti itu. Next. Nah, kita akan ke poin yang kedua. Nah, gimana nasib BBRI ketika Trump itu barulah Pak Firman? Nah, BBRI itu biasanya kalau kita ketahui ya, mengingat dari kebijakan Trump ini itu dia biasanya kena dampaknya. Nah, biasanya penurunan itu sampai ke 3.500. Ya, itu maksimalnya. Tapi kalau kita lihat ya secara teknikal untuk saham BBRI itu sudah terlalu murah. Ya, seperti itu. Nah, saya takutkan apakah nanti saham BBRI itu bisa turun lagi, muncul yang namanya gap down Pak Firman di harga 3.355. Ya, seperti itu. Saya takut mengenai hal itu. Bapak Ibu nggak usah khawatir, ada triknya kok untuk menghadapi yang namanya Donald Trump ini ya. Seperti itu. Ya. Nah, biasanya akan kena tuh. Nah, tapi kalau kita lihat mengenai dari indeks kita ya, bahwa indeks komposit kita ya di sini ya. Ya, ini sudah mulai breakout. Nah, untuk IHSG kita itu masih kuat karena masih berada di MA 120. Dan ini untuk kalian yang tujuannya adalah investasi, ya ini adalah saatnya untuk masuk karena ini sudah terlalu murah. Nah, ini kalau indeks komposit kita, namun kalau kita generate ya khususnya di sektor perbankan ya kayak gini. Nah,
perbankan seperti ini untuk indeksnya dari beberapa perbankan ya. Nah, kalau kita lihat lagi ya. Nah, finance sudah mulai breakout ya. Nah, ini silahkan kalian yang mungkin ya belinya itu FOMO atau ikut-ikutan nggak tahu dasarnya seperti apa, yang kalian asetnya di atas 1M ke atas, lebih baik saya sarankan bisa masuk di kelas kami dulu biar tahu ya bagaimana cara. Jadi Bapak Ibu itu akhirnya itu nggak perlu khawatir naik atau turunnya harga saham, itu nggak perlu khawatir ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini mengenai dari Donald Trump ya, di seperti itu. Nah, kita ke poin yang ketiga. Ya, kapan BBRI terbang, Pak Firman? Nah, nanti untuk prediksi kami ya, bahwa ini sebuah anomali ya. Jadi ketika Donald Trump ini tuh bikin keputusan, ya biasanya akan muncul tuh yang namanya gap down. Nah, jadi Bapak Ibu ya ketika dia turun, ya Bapak Ibu bisa untuk akumulasi aja ya. Nah, bagaimana cara masuknya? Apakah langsung masuk atau gimana Pak Firman? Ya, untuk di kelas kami ada triknya ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan spill juga seperti itu. Ada triknya semua ya. Dan terkait mengenai Trump ini itu bikin ulah ada peluangnya ya. Jadi seperti itu. Nah, kita akan lanjut yang strategi selanjutnya ya, di poin selanjutnya bahwa BBRI nanti terbang ya pada tanggal 10 ya, 10 nanti dia biasanya ketika hasilnya itu negatif maka dia akan memunculkan yang namanya gap down, habis itu nanti dia akan melenting. Strategi cuan di saham BBRI bagaimana? Nah, berhubung dari beberapa subscriber kami itu lebih tepatnya ke investasi ya, untuk jangka panjang, kita nanti ke arahnya ke situ dulu ya Bapak Ibu ya. Setelah itu nanti kita ke yang day trading ya. Jadi seperti itu. Nah, saham BBRI itu sudah terlalu murah ya. Jadi apabila kok dia munculkan gap down, Bapak Ibu itu pokoknya pantau lah untuk saat ini, karena untuk saham BBRI itu transaksinya sepi ya, transaksinya sepi cuman 290 miliar aja. Wah, kenapa? Karena untuk rata-rata harian ya untuk saham BBRI itu minim ya itu 1,0 triliun, 1 triliun. Nah, di sini itu nggak ada 1 triliun, itu sepi. Nah, kenapa kok bisa sepi kayak gini Pak Firman? Nanti ya pada tanggal 9 atau 8 itu, jadi investor retail kita itu lagi fokus di saham IPO ya. Jadi seperti itu. Di saham IPO ini tuh gimana? Jadi ya mereka naruhkan dananya untuk mendapatkan itu. Makanya ini sepi. Jadi investor institusinya itu mereka wait and see dulu ya, daripada mereka trading sama dewa. Trading sama dewa itu adalah mereka tradingnya itu para yang sudah profesional ya. Jadi investor retailnya itu nggak ada. Nah, yang ditargetkan itu adalah siapa, Fran? Mereka yang FOMO, mereka yang nggak tahu apa-apa, mereka yang polos. Jadi menang-menang punya uang untuk persiapan uang pensiun, mereka dapatkan dari YouTuber A atau B atau C, datanya itu nggak ada, cara berpikir nggak tahu bagaimana seperti itu. Jadi mereka adalah targetnya. Tapi kalau di situ mereka itu sudah tahu triknya, bagaimana caranya kayak gitu, mereka biasanya akan aman ya. Jadi seperti itu. Nah, ini mengenai dari saham BBRI ya. Nah, bagaimana cara masuknya Pak Firman? Jadi silahkan kalian tunggu dulu ya, wait and see. Jadi mainnya untuk saat ini tenang-tenang aja. Jadi untuk area saham BBRI saat ini itu masih layak untuk buy ya. Jadi kalian Bapak Ibu semua itu diperhatikan ya. Saham BBRI itu tunggu aja di 3640 ya. Jadi kami juga masih menunggu nih ya, apabila kok Trump itu deal menaikkan suku bunga, wah kita akan masuk banyak ya di 3400-an. Jadi kita tunggu gap down-nya di seperti itu. Makanya untuk besok sampai itulah kebijakan itu Bapak Ibu semua hold dulu ya. Jadi jangan dipaksakan untuk ya ambisius. Tapi kalau kalian itu adalah untuk investasi, kalian DCA ya, dolar apa namanya, dicicil
nothing, tidak masalah kalau kalian itu tujuannya adalah jangka panjang. Nah, bagaimana cara masuknya Pak Firman? Nanti di sini akan muncul lagi ya Bapak Ibu ya, pertanyaannya adalah seperti ini. Ini ada kelebihannya kalau misalkan Bapak Ibu itu entry to point. Ya, kelebihannya apa? Kalian akan dapatkan yang namanya di support manapun. Namun apabila kalau misalkan ya kalian itu mau nunggu dulu nih, nunggu kebijakan deal Pak Trump menaikkan suku bunga ya, menaikkan tarif ya, seperti itu di negara-negara khususnya BRICS ya, otomatis kayak Cina dan lain sebagainya ya, kalian bisa dapat tuh best price-nya di harga support kuatnya di 3.450. Wah, bahkan turun dalam loh Pak Firman. Apakah saya cut loss nanti takutnya turun lagi? Nggak usah cut loss. Kalau kalian itu adalah tujuan investasi, nggak usah cut loss ya, seperti itu. Dasarnya apa Pak Firman? Bahwa saham BBRI itu dia laporan kuannya itu bagus, secara fundamental bagus. Pak, katanya itu dari influencer sebenarnya itu bahwa saham BBRI itu jelek ya, seperti itu. Nggak perlu khawatir ya, nggak perlu khawatir karena influencer tersebut itu karakternya adalah scalper. Kalau scalper mereka nggak melihat yang namanya laporan keuangan dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian itu tujuannya adalah investasi jangka panjang, silahkan bisa untuk masuk ya, seperti itu. Dasarnya dari sini Bapak Ibu semuanya ya, bahwa saham BBRI itu kalau kita ketahui ya, dia mendapatkan laba bersih stabil. Pak, tapi dia itu turun loh Pak ya. Dulunya itu 15,8 miliar, dia cuma 13,6 miliar. Ini lebih bagus. Kenapa kok lebih bagus? Kan ini turun Pak Firman. Karena kalau lihat dari ekonomi sekarang ya, untuk daya beli masyarakat itu berkurang ya, tapi BBRI itu masih bisa untung. Ya. Nah, coba kalian itu tengok kanan kiri, banyak yang collab, tapi BBRI itu masih dapat keuntungan. Nah, ini yang saya akan pelajari. Kenapa kok bisa demikian? Ya. Seperti itu. Nah, makanya dari beberapa sekuritas itu untuk menyarankan untuk buy ya, seperti ini. Jadi nanti dia akan melending lagi. Why? Kenapa Pak Firman? Karena untuk saham BBRI itu likuiditas profit ini akan besar, kalau laku uangnya itu besar. Jadi yang masuk di saham BBRI itu adalah investor kakap. Salah satunya adalah investor asing. Ya, seperti itu. Nah, kalau saya sudah dapatkan targetnya ada di berapa, targetnya belum ya. Habis ini tadi untuk kelebihan. Nah, sekarang kalau kekurangannya, kalau misalkan kalian itu belinya itu entry to point, nanti kalian akan dapatkan yang namanya ya, untuk kekurangannya kalian akan kehabisan yang namanya amunisi. Kenapa kok bisa demikian? Karena kalian nggak tahu berapa porsi yang harus saya masukkan. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan kelemahannya kalian itu nunggu di 3457 ya, kalau misalkan term itu masuk, kalau misalkan nggak jadi ya, dan bahkan mungkin ya negara BRICS itu juga memiliki kekuatan powernya, ada triknya supply dan lain sebagainya, seperti itu. Belum tentu kalian itu dapat ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk targetnya Pak Firman, kalian kalau misalkan sabar sedikit itu kalian bisa targetkan di 3720 sampai di harga 3840 dan juga di harga 3897. Dan untuk jangka panjangnya saham BBRI itu bakal kembali lagi ke harga 4450. Dan kalau long termnya, apakah saham BBRI nanti akan balik lagi ke 5500? Pasti akan ke situ. Ya, tahun kapan? Prediksi saya adalah tahun depan. Ya. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu siapkan RDN yang khusus untuk investasi jangka panjang. Pak, kalau yang nyangkut bagaimana? Average bisa, atau enggak kalian bikin akun sekuritas lagi ya, atau enggak kalian masuk untuk di kelas kami, nanti teksisnya akan kami ketahui ya. Apakah nanti saham BBRI itu bakalan ke harga 6.325 Pak Firman? Pasti akan ke situ untuk long termnya
ya, di seperti itu. Nah, kita ke ranahnya bagi para komunitas yang scalper ya, Bapak Ibu ya. Jadi semuanya seperti itu. Yang untuk dagang harian. Kalau kalian itu adalah dagang harian yang menggunakan margin, silahkan kalian itu bisa antri dulu di harga 3640, nanti jual di harga 3700 dan juga di harga 3710. Untuk target stop lossnya adalah 1 sampai 3%. Dan untuk take profitnya adalah 1-3%. Jadi kalian bisa untuk tiktokan seperti itu. Nah, enak lagi kalau misalkan dia ada gap down, Bapak Ibu bisa masuk, nanti dorong aja naik ke atas, nanti keluar ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir ya terkait isu global ya yang seperti itu. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, nyatanya investor kakap mereka masuk ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan bagi Bapak Ibu semuanya yang kepengen masuk di kelas kami. Silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini ya, seperti itu. Nah, ingat ya Bapak Ibu ya, ini nomor pribadi saya nggak pakai admin ya. Kenapa Pak Firman? Karena di luar sana ada 8 ya kasus penipuan. Nah, salah satunya yang jadi haters ya, haters saya setelah kemarin bikin ini ya kelas yang mengatasnamakan saya, ternyata hatersnya saya itu yang komen-komen negatif itu ya, setelah kami lacak. Jadi seperti itu. Ya, ingat itu WA pribadi saya, jadi hubungi saja nomor di bawah ini ya kalau Bapak Ibu yang di situ pengen masuk di kelas kami. Nah, di sini ya untuk cara masuknya. Nah, nanti kalian ketika hubungi kami nanti akan kami kirim ya, saya kirim linknya. Nah, di sini ada promo kelas akademi trading saham bulan Juli angkatan yang ke-21 ya, 79980. Kita hanya buka 10 orang saja, silahkan bisa masuk karena tinggal sisa 3 orang saja ya. Jadi silahkan malam ini tuh kalian bisa untuk registrasi ya. Nanti di situ kami selenggarakan pada tanggal 10 Juli ya, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi setiap hari Rabu dan Jumat ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti di situ Bapak Ibu akan diajari ya untuk bagaimana cara masuk, dan ada alatnya nggak Pak Firman, kita bisa tahu saham itu bakalan terbang. Ada. Ya, jadi seperti itu. Nah, terus ada level 1, 2 dan 3 serta 4 itu apa bedanya? Itu cuma rekomendasi saja. Nah, kalau yang di kelas akademi itu materi ya, dan bagaimana cara menentukan keluar masuknya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau level 4 itu yang per tahun. Nah, terus kita juga ada kelas awal investor pemula ya. Di situ apa namanya? Bapak Ibu yang mungkin nggak mau ikut akademi jadi pengennya langsung saja. Ya, itu juga ada ya, dan di situ nanti Bapak Ibu itu dapat rekomendasi selama 3 bulan. Live trading itu 1 kali. Nah, terus kalau kelas medium apa bedanya Pak Firman? Kalian kan dapatkan materi secara online, rekomendasi setahun dan juga live trading bareng selama 3 bulan. Ya, di seperti itu. Terus ada pasti cuan kelas pro investor pemula 7950. Kalian akan dapatkan materi secara online, live trading bareng selama 1 tahun. Ya. Nah, itu nanti kalian juga dapatkan materinya. Nah, terus kami juga ada yang kelas prioritas investor pemula, yang di situ kalian akan dapatkan materi secara online, live trading bareng unlimited atau selamanya. Ya, jadi seperti itu. Nah, dan juga ada yang kelas privat ke tempat kalian. Nah, ini mungkin ya, ini di wilayah Jawa ya, kalian dari Bandung, Jakarta, Malang, Jogja, ya kita bisa nanti ketemu bareng dengan saya. Ya, nanti kita sifatnya itu kita ke tempat kalian ya. Jadi begitu, nanti kalian akan dapatkan ya rekomendasi dan juga live trading bareng setiap pagi itu selama 1 tahun. Nah, ini kita juga ada yang kelas institusi ya. Mungkin kalian asetnya di atas 1M ke atas ya. Kita bisa privat offline ke tempat kalian. Mungkin kalian punya CV atau PT ya, di situ Bapak Ibu itu mungkin mau collab. Ya, nggak perlu khawatir Bapak Ibu, kita akan dampingi Bapak Ibu ya. Kita bisa arahkan ke IPO ya, sama kayak yang alumni kami, atau kita bisa bentuk tim Bapak Ibu ya, seperti itu.
Nanti Bapak Ibu saya dampingi live trading bareng unlimited dan bagaimana cara situ kembangin aset ya, sama kayak alumni kami yang lain ya. Jadi seperti itu. Jadi lumayan per bulan bisa dapat 400 juta sampai 1M ke atas ya di pasar modal. Dan ingat, kelas ini tuh bagi kalian para pemula yang butuh, bagi yang nggak butuh nggak usah. Ya. Jadi ini adalah sebuah antisipasi ya, jadi korban penipuan yang mengatasnamakan saya pribadi ya. Nanti di sini nanti dananya itu bisa saya alihkan ke sosial, jadi seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk review saham BBRI pada malam hari ini untuk besok. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.